Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Sustiani, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas. Kali ini saya akan melaksanakan tugas Dekon 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan di sini saya bersama Bapak Indra Margi Prasetyo SPD, beliau selaku Kepala SMK Mulia Husada Purwokerto. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Bu Teti. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Mohon maaf Bapak, saya akan meminta waktunya sebentar untuk mewawancari Bapak terkait dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kalau boleh tahu Bapak sudah menjadi kepala sekolah berapa tahun ya Pak? Kepala sekolah sudah hampir 9 tahun. Cukup lama ya Pak. Ya tentunya dalam perjalanan waktunya Bapak pernah mengalami kasus-kasus dilema etika ya Pak ya? Ya pernah Bu, dilema pernah pasti. Iya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya baik Bu. Selama ini kalau ada kasus atau ada permasalahan di sekolah atau apapun ya, yang pertama adalah dipelajari dulu kasusnya. Apakah kasus itu menimbulkan dilema bagi saya pribadi atau hanya sekedar bujukan moral yang kayak benar atau salah saja gitu. Kita pelajari dulu sih Bu biasanya. Yang pertama dipelajari ya Pak ya. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SMK Mulia Husada ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ya, biasanya kalau dalam mengambil keputusan di sekolah, kalau itu menyangkut dilema etika, yang pertama kita mempertimbangkan dulu hasil dari keputusan yang akan kita ambil. Jadi kayak manajemen resiko itu Bu. Dampaknya nanti kalau kita memutuskan sesuatu ini, dampaknya itu seperti apa, hasil akhirnya akan seperti apa. Terus juga kita mengutamakan pertimbangan yang berdampak yang paling besar. Yang dampaknya memiliki dampak positif yang paling besar ya biasanya kita ambil. Terus kita juga mengutamakan rasa kepedulian juga untuk sesama, untuk semuanya. Berarti ada dua langkah tadi ya Pak ya? Iya. Kemudian yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, seperti tadi kan dipelajari dulu masalahnya, identifikasi sebelum mengambil keputusan pasti kan diidentifikasi dulu, terus dicari tahu juga terkait fakta dan kejadiannya atau datanya seperti apa, baru dicari alternatif solusi. Oke. Berarti ada dipelajari dulu nih Pak, ini diidentifikasi terus terkait fakta gitu ya Pak. Lalu informasinya dulu seperti apa. Lalu cari alternatifnya. Baru cari alternatifnya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang dianggap efektif yang pertama kita tadi berpikir dulu hasil akhir yang akan terjadi itu seperti apa, dampak yang akan ditimbulkan seperti apa. Terus kita juga mempertimbangkan siapa-siapa saja yang akan terkena dampaknya itu, terlibat siapa aja. Terus baru membuat tindakan-tindakan alternatif solusi yang bisa dipilih atau yang mungkin bisa kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan itu. Pak, terima kasih. Kemudian tantangan dalam pengambilan keputusan itu bagaimana dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada tantangannya ya Pak ya. Tantangannya itu bagaimana Pak? Tantangannya paling yang pertama adalah kadang kalau ada masalah kita timbul rasa kasihan gitu. Munculnya rasa kasihan, kadang menjadikan dilema itu mana yang harus kita putuskan. Terus juga
terkait kadang emosi, kadang kan namanya seorang Oke. pada suatu masalah pasti kan langkah pertama gimana caranya kita menjaga agar kita tidak memutuskan sambil emosi, apalagi terpengaruh oleh Perasaan. perasaan Oke. itu. Nih Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema atau langsung menyelesaikan di tempat gitu, atau kemudian dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Biasanya kalau masalah kan juga nggak terjadwal ya Bu, jadi kita nggak ada jadwal tertentu. Paling kalau masalahnya ringan, biasanya memang langsung di tempat diselesaikan saat itu juga. Kalau masalahnya cukup berat dan butuh pertimbangan yang matang ya kita didiskusikan dulu dengan berbagai pihak. Misalkan kalau kita di sini ada yayasan, ada dinas pendidikan, gitu lah. Kita koordinasikan dulu, baru diambil keputusan yang secepatnya. Ini Pak, berarti kalau masalahnya ringan ya kita langsung selesaikan nih Pak. Kalau masalahnya berat nah, baru ya didiskusikan dengan berbagai pihak yang berpenting nih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Yang membantu selama ini ya dari wakil kepala sekolah, terus juga termasuk guru yang sudah mengikuti calon guru penggerak itu, mengikuti pendidikan guru penggerak juga sebenarnya banyak membantu karena memberikan masukan, wawasan baru, pengetahuan baru terkait penyelesaian permasalahan terkait dilema etika atau rujukan moral gitu Bu. Berarti dari wakil Bapak ya, kemudian dari guru yang sudah menjadi guru penggerak atau calon guru penggerak nih Pak. Kemudian yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, pembelajaran yang bisa saya petik adalah dalam mengambil keputusan terutama yang dilema etika, yang pertama ya kita tidak boleh terburu-buru dalam memutuskan, apalagi memutuskan sambil emosi. Terus yang kedua, kita juga perlu untuk tidak ada salahnya meminta pertimbangan atau masukan dari teman yang lain, misalkan wakil kepala sekolah atau yayasan. Terus juga terkait dalam mengambil keputusan ya kita harus mempertimbangkan dampak yang akan terjadi nanti seperti apa. Ini Pak. Kayak gitu sih Bu. Ini Pak, alhamdulillah sudah selesai untuk wawancara kita Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan Bapak selalu diberi kesehatan Pak. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Demikian wawancara kami dengan Bapak Indra Margi Prasetyo SPD, Kepala SMK Mulia Hujada Purwokerto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Sustiani SPD, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas. Saya akan melaksanakan tugas Dekon Modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya bersama Bapak Setiati Hartono SPD, beliau Kepala SMP Negeri 3 Wangon. Assalamualaikum Pak Tio. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Mohon maaf Bapak, saya akan mengganggu Bapak untuk melakukan wawancara sekitar 10 menit Bapak. Bapak sudah menjadi kepala sekolah berapa tahun nih Pak? Ya hampir 2 tahun kurang 1 bulan. Tentunya dalam perjalanan waktu nih Pak, selama 2 tahun ini Bapak pernah mengalami kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral nih Pak? Ya pernah, pasti. Terkait dengan kasus-kasus tersebut ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Untuk pertanyaan pertama, selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu bagaimana Bapak? Itu bisa mengidentifikasi bahwa kasus itu rujukan moral atau dilema etika? Ya biasanya saya hanya mengandalkan intuisi saja. Jadi saya biasanya langsung mengetahui apakah permasalahan atau kasus yang saya hadapi ini berkenaan dengan dilema etika atau bukan berdasarkan intuisi tersebut. Karena
dari permasalahan awal saja atau gambaran awal ya permasalahan tersebut kan kita langsung tahu ini berarti saya nanti dalam keputusannya ini harus mempertimbangkan antara keharusan untuk menegakkan peraturan dihadapkan dengan keharusan untuk mengedepankan integritas ya, kejujuran atau keadilan atau mungkin rasa kemanusiaan gitu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, tentu saja untuk mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang berkenaan dengan dilema etika atau kejujuran moral itu saya harus mempunyai dan mengambil pertimbangan yang cukup matang dengan penuh kehati-hatian, karena pasti di situ akan ada pertentangan batin pada diri saya yang bergejolak gitu ya, dan itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Oleh karena itu yang pertama tentu saja saya akan mengambil pertimbangan yang matang, yang baik, kemudian dengan penuh kehati-hatian, kemudian juga harus memperhitungkan dampak atau pengaruh dari keputusan yang saya ambil, sehingga dalam beberapa kasus mungkin saya tidak akan mengambil keputusan sendiri gitu ya, tetapi dengan melibatkan beberapa pihak yang memang berkompeten gitu ya, bisa membantu untuk mengambil keputusan tersebut. Terima kasih. Berarti yang pertama Bapak tadi akan mempertimbangkan dulu nih Pak dengan hati-hati nih Pak. Yeah. Kemudian nanti akan melihat bagaimana dampaknya gitu. Kalau memang ini keputusannya ini tadi bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan nih Pak, misalnya Iya. Bapak atau Iya. gitu ya Pak. Ya baik, dengan teman-teman di internal atau mungkin kalau memang itu kasusnya memberi dampak besar, kemudian melibatkan pihak luar yang lebih besar lagi, itu tentu saja mungkin kita bisa saja berkonsultasi dengan pengawas atau dengan dinas pendidikan. Kemudian hal-hal apa saja selama ini Pak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi yang dianggap Bapak efektif gitu? Ya sebetulnya permasalahan efektivitas pengambilan keputusan di dalam mengatasi masalah dilema etika itu ada pada diri sendiri ya. Jadi kalau data-data, keterangan, informasi, fakta-fakta itu sudah terkumpul dengan jelas dan itu membantu saya untuk bisa mengambil pertimbangan yang cukup, kemudian saya bisa memperoleh gambaran secara komprehensif terhadap masalah itu, saya bisa melakukan analisis permasalahan, kemudian analisis risiko dari berbagai alternatif keputusan yang mungkin akan saya ambil ya, insya Allah nanti kalau langkah-langkahnya tersebut sudah bisa dilalui ya efektif lah nanti. Tentunya ada beberapa tantangan ya Pak dalam pengambilan keputusan tadi Pak dalam kasus dilema etika ya. Terus apa itu tantangannya Pak? Ya sempat saya singgung tadi, tantangan utamanya itu ada di dalam diri sendiri, karena bagaimana saya harus mengambil sebuah keputusan dilematis ya, antara menegakkan aturan versus menegakkan rasa keadilan, rasa kemanusiaan gitu ya, kejujuran, integritas gitu kan. Jadi itu tantangan terberat sebetulnya adalah pada diri sendiri. Kemudian yang kedua mungkin secara eksternal, tantangan itu bisa terjadi dari luar, di mana mungkin
keputusan yang akan kita ambil itu akan memberikan dampak yang tidak baik, mungkin merugikan gitu bagi pihak-pihak tertentu gitu ya, dan itu bisa menimbulkan reaksi yang mungkin juga tidak kita harapkan. Jadi tantangannya yaitu tadi dari pihak eksternal ya, dan juga dari internal saya sendiri. Eh, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu Pak untuk penyelesaian kasus-kasus, misalnya menghadapi kasus gitu, apa Bapak menjadwalkan waktu tertentu Ya, atau langsung menyelesaikan di ya, tempat tidak. atau bagaimana itu? Ya karena sebuah permasalahan kan sesuatu yang tidak kita duga ya, bisa terjadi kapanpun kan gitu kan, sehingga dalam menanganinya pun tidak terjadwalkan gitu kan. Ada permasalahan-permasalahan yang mungkin seketika itu terjadi, kemudian seketika itu juga bisa ditangani, bisa diatasi, bisa diselesaikan. Tetapi juga ada kasus-kasus yang memang membutuhkan waktu penanganan yang cukup lama dan perlu proses yang cukup panjang gitu ya. Dimulai dari mengumpulkan informasi, keterangan, data, fakta-fakta yang nanti akan dijadikan sebagai rujukan dalam rangka menindaklanjuti penanganan kasus tersebut. Dalam mengatasi kasus-kasus tersebut biasanya itu adakah seseorang yang biasanya membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika itu Pak? Ya tergantung permasalahannya, kasusnya itu seperti apa, skalanya kecil atau besar, ringan atau sulit gitu ya. Kalau memang permasalahannya ringan, skalanya kecil dan cukup saya sendiri yang mempertimbangkan dan memutuskan, itu ya sudah selesai, tidak perlu melibatkan pihak-pihak lain kan, kecuali permasalahannya itu permasalahan yang rumit, besar gitu kan, skalanya luas, memberikan dampak yang besar juga manakala kasus itu tidak terselesaikan dengan baik. Ya kalau untuk yang terakhir itu pasti akan melibatkan pihak-pihak lain kan, secara intern bahkan mungkin ekstern juga dari luar. Dari semua yang telah disampaikan ya Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan masalah dilema etika itu Pak? Ya, pembelajaran yang paling penting saya rasakan dari kasus-kasus dilema etika ya dan kejujuran moral itu, bahwa kita harus memberikan sebuah ruang yang berimbang antara kepentingan untuk menegakkan aturan dengan mengakomodasi hati nurani ya, rasa kemanusiaan, rasa keadilan, kebijakan atau wisdom gitu ya. Karena masing-masing itu memiliki risiko-risiko yang berbeda gitu kan. Makanya di dalam pengambilan keputusan itu, misalnya permasalahannya berat nih, saya akan mencoba untuk membuat sebuah komparasi atau perbandingan tentang plus minus sebuah atau beberapa alternatif gitu. Jadi disitulah nanti saya akan memberikan mengambil sebuah keputusan yang mungkin objektif dari alternatif mana yang paling kecil risikonya gitu, atau memberikan dampak yang kurang baik bagi semua pihak, itulah yang saya ambil. Jadi dari situ tentu saja saya harus berlatih untuk terus belajar bagaimana membuat analisis permasalahan ya. Jadi ruang lingkup permasalahan yang terkait dengan dilema etika maupun kejujuran moral itu seperti apa, unsur-unsur yang ada di dalamnya, kemudian ya itu tadi bagaimana saya membuat sebuah pertimbangan yang matang gitu ya. Saya kira sudah cukup Pak untuk wawancara hari ini. Saya hari ini dapat menggali
beberapa pertanyaan dan saya mendapatkan informasi yang sangat luar biasa hari ini. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu sehat? Alhamdulillah Pak Nur sehat. Gimana kabar Pak Nur? Alhamdulillah kami sehat. Ibu apa yang saya bantu Ibu? Begini Pak, saya ada tugas untuk Rekon modul 3.1 yaitu tentang wawancara tentang kasus pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon maaf Bapak, saya mohon waktunya untuk melakukan wawancara dari Pak. Nggih, silakan Ibu. Nggih, apa yang saya katakan? Iya, Pak. Dari pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, tentu Bapak pernah mengalami kasus-kasus dilema etika dan atau bujukan moral nih Pak nih. Nggih, betul. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nggih, terima kasih Ibu. Kita sebenarnya yang namanya dilema etika ataupun bujukan moral itu akan selalu di dalam profesi apapun. Ketika kita bicara tentang dilema etika itu pasti berbicara tentang pilihan-pilihan sikap, mana yang tepat, mana yang sesuai dengan aturan, mana yang memiliki kepentingan yang lebih besar, dan mana-mana yang memberikan kemaslahatan. Itu kita bicara tentang dilema etika. Ketika kami selaku pemimpin di sini menghadapi masalah itu, langkah yang pertama adalah informasi itu kami cermati terlebih dahulu. Nah, setelah kami mencermati informasi, maka saya akan mendengarkan kasus-kasus ataupun data-data dari berbagai macam pihak supaya kami mendapatkan gambaran secara utuh. Setelah kami mendapatkan informasi yang lengkap, barulah kami memanggil kepada rekan-rekan yang mengalami kasus tersebut untuk kami ajak diskusi. Setelah kami diskusi, kami dengarkan apa yang terjadi, kemudian kita cocokkan dengan peraturan yang ada, baru kami tawarkan penyelesaian. Kita ambil contoh saja, tentu Bu Teti ingat kasusnya Mbak Arin ya. Nah, Mbak Arin itu kan di sini sebagai seorang pegawai yang baru. Kemudian Mbak Arin ternyata merasa di sekolah kita itu kurang cocok karena jaraknya jauh. Akibatnya setelah kami mendengarkan, kami juga memperhatikan faktor kesehatan dan lain sebagainya. Justru akhirnya kami melakukan diskusi dan kami tawarkan di tempat tugas yang lebih dekat dengan tempat ini. Dan berkat kerjasama dengan dinas pendidikan, sekarang Mbak Arin sudah ada di SMP Negeri 3 Sukaraja. Kita berharap hal-hal yang seperti itu bisa kita ambil pelajaran. Begitu Bu. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Ini setiap hari pasti ada. Setiap hari pasti ada. Kita ambil contoh misalnya kegiatan MGMP itu. Kegiatan MGMP itu penting. Tapi kadang-kadang kegiatan MGMP itu dilaksanakan pada saat jam-jam yang pada saat seorang guru itu sedang mengajar.
Ketika kita dihadapkan pada hal yang demikian, maka langkah yang pertama adalah gurunya kita ajak untuk berdiskusi sebelum meninggalkan sekolah untuk bisa memberikan tugas kepada kelas yang menjadi tanggung jawabnya bekerja sama dengan guru kita. Namun demikian, kalau ini diteruskan dalam jangka waktu yang panjang, maka nanti setiap kegiatan MBM itu cenderung seorang guru meninggalkan tugas di sekolah. Oleh karenanya kami memberikan masukan kepada teman-teman MBMP, kegiatan MBMP itu untuk bisa dilaksanakan setelah istirahat tadi, lebih kurang pukul 13, dengan harapan satu, anak-anak yang ditinggalkan tidak terlalu banyak. Yang kedua, kegiatan masih berjalan sesuai dengan jam dinas. Yang ketiga, selesai MBMP, seorang guru tersebut tidak perlu lagi presensi ke kantor. Karena apa? Karena dia memang mengerjakan tugas sampai dengan jam dinas itu selesai. Jadi kedua belah pihak diuntungkan, anaknya tidak terlalu banyak ditinggalkan, gurunya bisa mengerjakan tugas dengan baik, dan insya Allah masalah kedisiplinan kalian juga terjadi. Begitu. Lalu langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam tadi untuk itu di samping verifikasi itu sendiri juga sudah dilakukan. Yang pertama adalah kita melakukan pendekatan personal. Dengan cara apa? Salah satu di antaranya pembinaan pagi. Di kegiatan pembinaan pagi kami memberikan informasi secara umum kepada Bapak Ibu semuanya, dan di samping kami memberikan informasi, maka yang kedua adalah setiap pembinaan pagi saya mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu guru dan staf. Nah, ketika semuanya sudah ada informasi, kemudian langkah yang ketiga adalah melakukan sebuah sosialisasi. Setiap peraturan norma yang berlaku sekolah ini menjadi sebuah kesepakatan bersama, sehingga terkesan bahwa penegakan disiplin itu bukan sebuah paksaan, tapi sebuah kesepakatan yang akan kita junjung bersama. Begitu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pidana etika, Pak? Yang paling efektif yang pertama mengedepankan kolaborasi, kerjasama. Yang kedua melakukan musyawarah untuk mengambil sebuah kesepakatan yang baik. Dan yang ketiga selalu kami sampaikan bahwa apapun yang kita putuskan ini akan kita pertanggungjawabkan kebenaran dan itu. Dalam menjalankan yang tadi itu ya Pak ya, kemudian apa saja yang merupakan tantangan Pak? Tantangan itu apa saja dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang etika? Kita kadang-kadang melakukan sebuah kampanye ketika sebuah instansi itu memberikan surat mendapat, seperti kasus hari ini misalnya melakukan pelantikan pramuka suratnya baru kita terima tadi saat kita upacara jam 8 harus sampai bisa. Nah, ketika kita menghadapi hal yang demikian, maka kita harus mengambil langkah secara bijak. Yang pertama adalah kita dengarkan dulu masalahnya. Yang kedua, urgennya permasalahan. Kemudian yang ketiga, saya tetap bermusyawarah ambil langkah dan sebuah keputusan. Apakah Bapak mempunyai sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang etika atau langsung menyelesaikan di tempat
Pak itu Pak atau menggunakan prosedur seperti apa Pak? Terima kasih. Ketika kita melihat sebuah kasus apakah aku di etika atau itu di sekolah itu semua bergantung pada besar kecilnya kasus. Kalau memang itu sifatnya besar dan memang dampaknya sangat luas, maka kami akan segera mengambil langkah yang tepat, yaitu tepat berdasarkan fakta, berdasarkan data, kemudian dicocokkan dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, kalau kasus-kasusnya itu bersifat kecil, maka kami senantiasa berusaha saat itu juga kita ambil sebuah langkah, namun tetap juga mempertimbangkan masalah dampak dan peraturan serta kemaslahatan untuk universitas. Lalu adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus pidana etika? Bukan ada, tapi banyak. Kami tidak pernah bisa untuk menyelesaikannya sendiri. Jadi justru dukungan dari Bapak Ibu Guru itu mutlak. Dukungan Bapak Ibu Guru, kemudian komite, orang tua siswa, kemudian instansi terkait dengan keputusan pengambilan. Jadi kita tidak pernah bisa mengambil sebuah langkah itu secara sendiri. Tentu itu masih ingat ketika kita bicara tentang kasus anak kita yang dulu pernah tidak mau sekolah itu, kita sampai mendatangkan dari sosial itu kan. Nah itu salah satu bukti bahwa kita untuk menyelesaikan sebuah kasus itu ya tentu banyak melibatkan itu. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di etika? Jadi kami merasa bahwa ilmu baca di sekolah kita menjadi lebih kondusif karena kita memperhatikan semuanya. Yang kedua adalah program-program kerja yang kita tetapkan seperti kita itu sendiri. Perusahaan kelihatannya tidak ada yang tidak kesampaian ya Bu. Jadi semuanya terwujud. Dan yang ketiga adalah supaya kita akan semakin maju, indikatornya adalah peningkatan pelayanan. Dan yang terakhir saya selalu himbau kepada Bapak Ibu, kita harus selalu menyatukan dengan visi misi, kemudian menyatukan dengan menemukan komitmen bersama. Jangan sampai komitmen yang telah kita tetapkan itu justru kita yang Terima kasih Pak atas penjelasannya. Untuk wawancara kali ini saya anggap cukup Bapak. Terima kasih sekali Pak. Sama-sama Bu Teti, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Selamat